Membuang sampah sembarangan seakan sudah menjadi tradisi. Sudah tidak aneh jika kita melihat sampah bertebaran atau menggunung di pinggir jalan, bahkan di sungai. Kebanyakan masyarakat kita juga malas untuk memilah sampah. Padahal, tidak semua sampah bisa ditangani dengan cara yang sama. Contohnya, sampah plastik. Sampah plastik harus diolah secara khusus, sebab sifatnya yang sulit untuk diurai. Butuh waktu ratusan hingga ribuan tahun agar sampah plastik terurai di dalam tanah. Dihanyutkan ke sungai pun bukan solusi, sebab sampah plastik akan berakhir ke laut. Sementara jika dibakar, udara akan tercemar dengan zat beracun dioksin, yang kalau dihirup berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Sering diberitakan soal hewan mati akibat mengkonsumsi sampah plastik. Ada juga tahu dan telur terkontaminasi zat dioksin. Sebab pabrik tahu memakai sampah plastik untuk bahan bakar. Serta ayam warga yang turut mengkonsumsi ampas tahu. Sampah plastik menjadi persoalan serius di Indonesia. Sebab Indonesia menjadi negara kedua penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia. Untuk kantong plastik saja, masyarakat kita menggunakan hampir 10 miliar lembar setiap tahunnya. Dan itu hanya dari toko modern, belum dari pasar tradisional. Prihatin dengan keadaan ini, banyak kampanye di media sosial disuarakan para aktivis yang mengajak kita untuk mengurangi penggunaan plastik. Respon dari masyarakat pun cukup ramai. Tapi sayang, kepedulian hanya muncul di dunia maya. Realitanya, masih banyak masyarakat kita yang berbelanja saja lebih memilih menggunakan kantong plastik. Seringkali para aktivis bersama komunitas mengadakan acara bersih-bersih sebagai bagian dari kampanye. Antusias masyarakat dalam mengikuti bersih-bersih pun cukup tinggi. Terlihat dari banyaknya peserta yang berpartisipasi. Bahkan warga negara Belanda pun ada yang datang ke Indonesia untuk mengikuti acara ini. Because I think it's very important that we all as individuals and maybe in our work try to contribute to keeping our earth clean. Susi Pujastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 mengatakan, sampah plastik yang berakhir di laut bukan hanya ditinggalkan oleh orang per orang. Banyak industri yang dengan sengaja membuang limbah ke pantai dan laut.
Terlihat dari banyaknya sampah mikroplastik yang bertebaran di pantai. Lagi ini perusahaan-perusahaan yang membuang secara sengaja sisa-sisa limbah konveksi diikat dengan plastik. Mungkin dia pikir kain kan nanti juga sobek-sobek, tapi kan sudah cukup bikin kotor. Diikatnya pakai plastik, ya plastiknya tidak bisa hilang. Ya, saya menghimbau perusahaan-perusahaan yang masih memasok plastik sekali pakai untuk segera mengalihkan produksi plastik sekali pakai ke bahan-bahan lain atau plastik yang durable, yang jual tumbler, jual tas Ganepo, jangan jual tas kresek lagi. Jadi perilaku bisnis pun dalam mencari keuntungan pun bisa di-shifting, bisa dirubah, bisa diganti. Nah kalau kita boykot tidak mau pakai kresek, kan pabrik kresek juga berhenti. Betul tidak? Jadi tinggal maunya siapa duluan. Aspek bahaya dari sampah plastik terbagi menjadi dua, yakni aspek kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, sampah plastik menjadi berbahaya jika plastik yang dibuang lebih besar dari yang didaur ulang. Sedangkan dari segi kualitas, sampah plastik berbahaya, dilihat dari banyaknya kandungan atom karbon penyusun di dalamnya. Menurut seorang ahli kimia lingkungan, pemerintah dinilai kurang serius menangani persoalan sampah plastik. Regulasi yang ada sekarang belum menjadi solusi dan masih diterapkan secara sporadis. Kalau regulasi tentang sampah sudah ada, hanya tadi pengawasan di lapangan itu yang kita belum bisa menguatkan pengawasan tadi, karena sifatnya lebih sporadis kan Mbak. Peraturan di mana, kemudian pengawasannya ada di mana gitu kan. Kita hanya melihat dari jumlah sampah di akhir, di TPA akhir kan. Tetapi kan kita sebetulnya salah satu kuncinya adalah kalau saja kita bisa memanfaatkan kekuatan masyarakat Mbak dalam hal ini. Bisa di tingkat RT, RW, kelurahan, itu kita bisa memanfaatkan itu saja. Misalnya dari tiap-tiap kepala keluarga mereka punya sendiri untuk pengolahan limbah organiknya, kemudian plastiknya kita angkut seperti itu kan, itu sebenarnya sudah merupakan langkah juga ya untuk pemerintah. Walaupun memang kalau dari segi undang-undang sudah ada Mbak, hanya tinggal penerapan ke bawah dan pengawasannya yang belum. Ini kan belum ada pengaturannya, baru ada di undang-undang, ada di PP, tapi belum diatur. Jadi selama ini masih voluntary aja. Jadi si industri dalam kemasan, si manufaktur sudah ada sih yang voluntary bagus gitu. Tapi dengan adanya regulasi peraturan menteri ini nanti semua menjadi mandatori. Jadi semua itu punya kewajiban dalam 10 tahun dia harus mengurangi 30% sampah yang berasal dari produk ataupun packagingnya. Itu kita serahkan ke mereka, apakah dia melakukan redesign packagingnya atau dia membangun take back-nya, mungkin kerjasama dengan bank sampah, TPS 3R, kerjasama dengan mall-mall untuk gerobak dan sebagainya, macam-macam. Itu kita serahkan. Kalau misalnya ya ada reward yang melakukan itu, atau ada sanksi khusus nggak kalau ada yang kalau nggak di permen melakukan? kan memang nggak ada, tapi kan kita bisa menerapkan insentif dan disinsentif ya. Jadi kalau ada nanti misalnya satu perusahaan manufaktur dia nggak melakukan apa-apa, ya kita kirim aja surat gitu kan, itu kan udah satu reputasi kan. Jadi saat ini tuh menurut saya masih ada gap atau kesenjangan antara dunia riset dengan dunia industri. Kalau saja hasil riset yang sudah demikian bagusnya tadi diterapkan di industri, tentu saja itu akan maksimal dalam mengurangi sampah plastik tadi. Kurang terbukanya dunia industri tadi membahas mengenai masalah biaya produksi internalnya, sehingga kan dunia peneliti tidak tahu kekurangan ataupun kebutuhan apa sih yang dibutuhkan di industri itu sendiri kan. Bisa saja bahan yang ramah lingkungan itu kita anggap sebagai bahan yang memang lebih murah, tapi menurut industri terkadang bahan ini kurang awet gitu. Beberapa daerah seperti Bali,
Jakarta dan Surabaya bahkan sudah melarang penggunaan kantong plastik. Pedagang di pasar termasuk yang paling sering memakai kantong plastik. Lalu bagaimana pendapat pedagang jika pemerintah melarang kantong plastik? Kalau misalnya plastiknya dilarang, jadinya pakai? Tahu? Nggak tahu. Belum ada acara. Bingung sih ya, kalau bumbu halus kan harus pakai plastik ya. Kalau pakai kertas tuh nggak bisa. Isi aja sih. Alasannya kenapa? Ya mungkin mengurangi sampah gitu tadi. Tapi ibu siap kalau misalnya ntar dagang untuk mengurangi kantong plastik? Tapi masih perlu sih, bisa juga ya. Kebijakan tentang larangan kantong plastik ini juga direspon beragam oleh masyarakat. Setuju nggak setuju ya? Soalnya plastik kebutuhan juga ya. Kalau nggak ada plastik, tadi bungkus pakai apa? Jadi lebih edukasi sih sebenarnya, bukan barang plastiknya. Plastik itu tidak haram, tetapi sebenarnya kita tahu gitu loh. Jadi terbilang setuju ya setuju, tapi bukan plastik seperti apa yang dilarang, harus spesifik lagi peraturannya. Tergantung sih Kak, kalau setuju itu kalau kita bawa barang yang rada susah kalau nggak ada plastik itu. Kecuali kalau dari pihak konsumen tuh nyediain seperti tas atau paper bag ya nggak masalah. Yang nggak setujunya itu kalau kita pas bawa barang itu pakai apa gitu kalau nggak ada plastik. Setuju sih. Kenapa? Mengurangi beban bumi juga sih ya. Tapi banyak ntar siap nggak kalau misalnya harus nggak pakai plastik? Siap. Kalau emang udah diwacanakan dan emang didukung dari pemerintahnya juga ya, siap-siap aja sih. Enggak lah, nggak setuju, ribet. Ya kalau kita plastiknya dilarang, nanti kita buang sampah kalau nggak ada plastik mau pakai apa? Terus kalau beli es teh manis pakai apa? Wah, kurang setuju. Kenapa deh Bang? Ya, jadi ribet lah. Susah lah jadinya lah. Minuman, jus contohnya tuh. Kalau nggak pakai sedotan, mau pakai apaan? Masa langsung minum? Lepotan dong kan. Masalah plastik terlalu kasat mata untuk kita abaikan dan akan menjadi bom waktu jika dibiarkan. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan selamatkan?